Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Brandy Kanari ya. Di video kali ini saya akan sedikit memberikan tutorial untuk perawatan burung kenari yang terkena kutu seperti ini ya. Nah, nanti bagaimana cara-caranya agar kondisi dari bulu kenari kita itu tidak rusak ya akibat dari gangguan kutu tersebut. Oke, langsung kita simak videonya sampai akhir ya. Oke, sebelumnya saya berterima kasih kepada teman subscriber ya yang sudah menghubungi di nomor HP saya dan meminta untuk membikinkan cara kita dari awal mengetahui burung kenari yang terkena kutu, terus tahap-tahapannya nanti seperti apa sampai kondisi dari burung kenari kita yang kita obati terkena kutu itu bisa sembuh secara normal lagi. Nah, di video kali ini akan saya buatkan ya dari awal sampai nanti akhir dengan detail. Mari kita simak videonya sampai akhir. Nah, ini di depan saya sudah ada dua burung kenari saya ya. Yang bon kuning ini kebetulan pejantan, yang putih ini betina ya teman-teman. Nah, kebetulan dari keduanya ini terkena kutu semua. Tapi ada perbedaan ya, yang satu nanti parah, yang satu mungkin baru gejala awal. Nah, untuk cara mengatasinya nanti ada dua cara. Jadi akan saya jelaskan secara detail. Sebelumnya untuk mengetahui kutu ini di luar kurungan seperti ini sudah bisa. Kita lihat dari ekornya atau dari sayapnya, kalau ada garis-garis mungkin kecoklatan ya lah, itu indikasi awal burung terkena kutu. Nah, setelah dari luar kurungan kita amati ada garis-garis coklat ya lah, bintik-bintik seperti ini, bisa langsung kita tangkap burungnya. Kita lihat secara detail lagi dari bagian dalamnya. Nah, ini sangat kelihatan sekali ya teman-teman. Ini kebetulan kondisinya sudah parah. Nah, kita lihat dari bagian dalamnya, terus bagian sayapnya juga. Jadi kayak garis-garis bintik-bintik. Nah, ini kutu teman-teman. Nanti kalau tidak kita atasi sangat berbahaya juga untuk burung kenari kita. Nah, biasanya kalau sudah seperti ini kita pastikan dari badan maupun dari belakang kepala ya, daerah leher itu pasti banyak sekali kutunya juga. Oke, kita lihat kondisi yang satunya. Nah, ini kondisi yang satunya dari betina saya yang warna putih tadi. Nah, kebetulan untuk yang betina ini baru gejala awal ya teman-teman. Jadi baru sedikit saja ada beberapa garis-garis warna coklat. Dan ini sudah saya pastikan ada kutunya juga. Nah, nanti ada perbedaan untuk cara mengatasi ya, yang baru gejala awal seperti ini dan yang sudah parah seperti di pejantan saya tadi yang sebelumnya. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan secara detail cara pengobatannya ya. Sebelumnya beberapa bahan yang harus kita siapkan. Nah, ini ada sunlight. Nah, ini yang istimewa teman-teman. Kebetulan saya sudah buktikan hasilnya sangat memuaskan ya. Cukup Rp2.000. Untuk mencarinya pun kita juga gampang. Di warung-warung banyak dan bahkan di dapur kita sendiri pun juga ada ya. Bahan yang kedua kita siapkan busa teman-teman. Bisa pakai busa seperti ini untuk bahan kecantikan itu ya. Bisa juga pakai busa yang biasa ataupun mungkin pakai tisu juga bisa. Kita siapkan nanti untuk mengoleskan dari sunlight ini ke burung kita yang terkena kutu. Nah, yang ketiga kita siapkan air cukup setengah dari gayung saja ya. Kita masuk cara yang pertama yang kondisi belum parah ya. Ini kita kasih sunlight cukup sedikit teman-teman ya. Mungkin kalau kita takar bisa sekitar 1 sendok makan saja.
Nah, dengan air yang sudah kita tuangkan di gayung cukup setengahnya, lalu kita aduk-aduk seperti ini teman-teman, sampai nanti kondisi di atasnya itu sedikit berbusa ya. Kita aduk pelan-pelan, kita pastikan kalau kondisi sunlightnya sudah merata. Kalau kurang kita tambahin sedikit agar di atasnya sedikit banyak lagi ya busa-busanya. Nah, kita aduk-aduk seperti ini. Lalu langsung kita praktekkan untuk burung yang belum begitu parah tadi ya, yang baru gejala. Kita pegang dengan kondisi seperti ini, lalu kita celupkan ke dalam air yang sudah kita kasih sunlight tadi ya teman-teman. Kita celupkan seperti ini sampai di batas leher saja, jangan sampai matanya tercelup dan nanti mengakibatkan infeksi. Kita pelan-pelan saja seperti ini. Nah, di bagian kepala ini bisa kita usap-usap dengan tangan. Biasanya juga di bagian belakang ini untuk sarang kutu teman-teman. Nah, untuk kasus kondisi yang belum parah seperti ini, biasanya cukup 1 kali celup saja. Insya Allah nanti kondisi dari kutunya sudah banyak berkurang dan bahkan langsung bisa hilang semuanya. Oke, cara yang kedua, sebelumnya bisa kita celupkan dulu di air yang tadi agar kondisinya sedikit basah seperti ini. Ini untuk memudahkan nanti saat proses kita pengolesan dari sunlight ini sendirilah. Kita oleskan pelan-pelan menggunakan busa tadi. Kita usap dari kondisi ekornya, terus kondisi sayapnya lah. Di bagian yang tadi sekiranya parah ya, banyak kutunya, bisa kita tetesi langsung dan kita ratakan. Nah, di bagian dalam ini ya biasanya terlihat sekali, dari ujung sampai ujung lagi. Pelan-pelan saja kita pastikan merata, karena nanti sekali oles saja langsung kita masuk ke tahap selanjutnya. Nah, ini di bagian belakang kepala ya teman-teman ya, di leher belakang. Ini biasanya untuk sarang kutu banyak juga, dan memang sulit kita lihat kalau di daerah badan dan di daerah leher ya. Nah, ini kita oles tambah lagi. Nah, seperti ini tidak apa-apa ya teman-teman, jangan takut. Mungkin memang sedikit lengket, tapi karena kondisinya juga dari burung kita tadi sudah parah dan kita perlu lebih sedikit ekstra. Nah, di bagian dalam sayapnya kita oleskan pelan-pelan. Nah, kalau sekiranya sudah cukup ya, nah ini di leher juga kita oles-oleskan. Jangan sampai terkena di bagian mata teman-teman. Nah, nanti kalau sudah sekiranya rata, langsung kita masuk ke proses penjemuran. Nah, untuk proses penjemuran ini juga sangat penting ya. Ada beberapa yang harus kita perhatikan. Nah, kondisinya memang sedikit ngeri seperti ini ya, kita lihat. Kasihan di bawah, tapi tidak masalah teman-teman, karena nanti saat kondisi kering burungnya akan lebih sehat lagi dan terhindar dari kutu-kutu yang bisa membahayakan ya, sampai mungkin nanti keadaannya keropos dari bulunya atau malah bolong di bagian lehernya. Kita jemur seperti ini cukup sekitar 10-15 menit ya. Nah, untuk proses selanjutnya kita masuk ke tahap penyemprotan dari seluruh badan kenari kita yang sudah diolesi dengan sunlight tadi ya. Karena kalau tidak kita semprot seperti ini, nanti saat kondisi burungnya sudah kering ke tahap penjemuran yang terakhir, malah bulunya itu rusak teman-teman, kayak bergelombang dan tidak halus seperti semula lagi. Di tahap ini bisa kita pastikan kondisi mataharinya itu cerah. Jangan sampai kondisi mendung, karena nanti berpengaruh untuk proses penjemuran sampai selesai dan hasilnya agar lebih maksimal. Nah, di tahap terakhir jemur seperti ini mungkin 1-2 jam. Kita lihat dari kondisi kutunya, insya Allah nanti akan minggat semuanya. Cukup sekian dulu pembahasan video kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman yang sedang memulai atau beternak kenari pemula seperti saya. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah mendukung channel saya sampai saat ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan di kandang ternak kita ke depannya semakin lebih baik lagi.
Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.